Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Diasan dengan NIM 2214240008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengetahuan mendalam tentang apa sih itu ilmu politik. Pasti teman-teman semua tidak asing kan dengan yang namanya politik. Jadi, politik adalah salah satu bidang kehidupan manusia yang berhubungan dengan kekuasaan pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya dan kepentingan dalam masyarakat. Kata politik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Dan pada dasarnya mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan kehidupan bersama dalam suatu komunitas. Nah, penjelasan lebih mendalam tentang politik itu ada definisi umum, yaitu politik dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan, yaitu politik adalah cara masyarakat menentukan dan siapa yang akan memimpin, bagaimana kekuasaan digunakan, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mengatur kehidupan bersama. Yang kedua ada ilmu kekuasaan. Politik juga merupakan kajian tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, dipertahankan, dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Distribusi dan sumber daya. Dalam politik, ada upaya untuk mengatur pembagian kekuasaan dan sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya secara adil atau sesuai kepentingan kelompok tertentu. Yang kedua itu ada komponen utama politik. Yang pertama ada kekuasaan. Inti dari politik adalah kekuasaan, yaitu kemampuan untuk memengaruhi atau mengontrol tindakan orang lain. Yang kedua ada negara. Nah, negara sering menjadi fokus utama dalam politik karena ia memiliki otoritas tertinggi untuk membuat dan menegakkan hukum. Yang ketiga ada kebijakan publik. Hasil dari politik adalah kebijakan publik, yaitu aturan atau keputusan yang mengatur masyarakat. Yang keempat ada partisipasi, yaitu politik melibatkan partisipasi warga negara melalui pemilu, protes, lobby, atau bentuk lain dari keterlibatan. Kemudian ada jenis-jenis politik. Nah, yang pertama ada politik praktis, aktivitas sehari-hari seperti kampanye, pemilu, negosiasi, atau demonstrasi. Kedua ada politik teoritis, studi dan analisis tentang konsep-konsep politik seperti demokrasi, keadilan, kekuasaan, dan kedaulatan. Politik internasional, interaksi antara negara-negara di dunia, termasuk diplomasi, perang, dan kerjasama internasional. Yang keempat, ada sistem politik, yaitu demokrasi, sistem berasal dari rakyat, biasanya melalui proses pemilu. Monarki, kekuasaan dipegang oleh seorang raja atau ratu yang sering diwariskan. Oligarki, kekuasaan dipegang oleh kelompok kecil elit, totalitarisme. Kekuasaan mutlak berada di tangan suatu partai atau individu tanpa oposisi. Yang kelima ada fungsi politik. Yang pertama menjaga ketertiban. Politik berfungsi untuk menciptakan hukum dan aturan yang menjaga kestabilan masyarakat. Memperjuangkan, yaitu kepentingan melalui politik. Berbagai kelompok dalam masyarakat dapat memperjuangkan kepentingannya, membentuk identitas. Kemudian kolektif. Politik sering menjadi cara masyarakat membangun identitas bersama, misalnya melalui ideologi nasionalisme. Yang keenam ada etika dalam politik. Meskipun sering dianggap sebagai dunia yang memanipulasi, politik juga memiliki aspek moral dan etis. Idealisme dalam politik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Yang ketujuh ada contoh aktivitas politik. Pemilu untuk memilih pemimpin. Demonstrasi sebagai pintu proses terhadap kebijakan pemerintah. Nah, negosiasi diplomatika antara negara, yaitu kampanye yang mempengaruhi opini publik secara keseluruhan. Politik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Dalam pengertian lebih luas, politik merujuk pada segala hal yang berhubungan dengan kekuasaan, kebijakan, dan cara-cara untuk mengelola urusan negara atau masyarakat. Politik adalah seni dan ilmu dalam mengelola pemerintah dan menentukan arah kehidupan bersama dengan melibatkan berbagai elemen
termasuk lembaga-lembaga negara, partai politik, kelompok masyarakat, dan individu. Nah, komponen utama dalam politik ada beberapa komponen utama yang membentuk politik, yaitu yang pertama ada kekuasaan. Politik berkaitan erat dengan siapa yang melibatkan kekuasaan dan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan. Nah, kekuasaan ini biasa berupa kekuasaan legislatif yang membuat undang-undang, eksekutif menjalankan pemerintah, dan yudikatif itu menegakkan hukum. Nah, dalam banyak kasus, politik juga melibatkan perebutan atau pembagian kekuasaan antara berbagai pihak. Kemudian ada keputusan kolektif. Dalam politik, keputusan yang diambil biasanya bersifat kolektif atau bersama yang melibatkan berbagai pihak atau referensi rakyat. Hal ini bisa dalam bentuk pemilihan umum atau elections atau referendum atau keputusan yang diambil oleh badan legislatif. Kemudian ada kebijakan publik. Kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah atau badan legislatif yang mempengaruhi seluruh masyarakat. Kebijakan ini bisa berkisar dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi dan lingkungan. Keputusan politik terkait kebijakan ini seringkali sangat kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan yang harus dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga ada teori dan konsep dasar dalam ilmu politik. Ada beberapa teori dasar dalam politik yang membantu memahami bagaimana sistem politik bekerja. Antara lain ada teori kontrak sosial. Nah, teori ini mengatakan bahwa negara dan pemerintah terbentuk melalui kesepakatan sosial antara individu untuk saling bekerja sama demi mencapai kesejahteraan bersama. Teori ini sering dikaitkan dengan pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Nah, teori kekuasaan. Dalam politik, kekuasaan adalah salah satu elemen utama. Beberapa teori menyatakan bahwa kekuasaan adalah hal sangat menentukan dalam hubungan politik, baik dalam hubungan antara negara, antara pemerintah dengan rakyat, maupun kelompok-kelompok masyarakat. Misalnya, berpendapat bahwa kekuasaan berhubungan dengan kemampuan untuk mengendalikan tindakan orang lain melalui dominasi atau otoritas. Kemudian ada teori demokrasi. Nah, demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintah yang menekankan pada partisipasi rakyat. Demokrasi langsung memungkinkan rakyat untuk membuat keputusan secara langsung. Sedangkan demokrasi perwakilan melibatkan pemilihan wakil yang akan membuat keputusan atas nama rakyat. Kemudian ada teori Marxisme, dikenal juga dengan teori kelas. Marxisme memandang politik sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan kelas-kelas sosial. Menurut Karl Marx, politik dan negara adalah alat yang digunakan oleh kelas penguasa berjuals untuk menghindas kelas pekerja. Kemudian ada politik dalam. Praktiknya dalam praktik politik dalam dilihat dari berbagai bentuk dan proses. Antara lain ada dalam pemilu. Nah, pemilihan umum adalah mekanisme untuk dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin mereka. Nah, pemilu melibatkan pemilih presiden, anggota legislatif, dan pejabat publik lainnya. Proses ini adalah cara formal untuk menentukan siapa yang akan memiliki kekuasaan dan membuat keputusan atas nama rakyat. Kemudian ada partai politik. Partai politik adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk memenangkan kekuasaan politik. Partai ini biasanya memiliki ideologi tertentu dan fungsi mempresentasikan kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Nah, di banyak negara, partai politik adalah aktor penting dalam menentukan kebijakan negara. Kemudian ada gerakan sosial. Gerakan sosial merujuk pada kelompok masyarakat yang terorganisir
untuk memperjuangkan perubahan sosial atau politik. Gerakan sosial ini bisa muncul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan atau ketimpangan dalam sistem politik yang ada. Nah, contoh terkenal adalah gerakan hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an atau gerakan feminisme yang memperjuangkan kesejahteraan gender. Diplomasi dan hubungan internasional. Nah, politik tidak hanya terjadi dalam ranah domestik, tetapi juga melibatkan hubungan antara negara. Diplomasi adalah proses negosiasi dan interaksi antara negara untuk mencapai kesepakatan mengenai masalah-masalah global seperti perdagangan, keamanan, perubahan iklim, dan hak asasi manusia. Yang kelima, ada sistem pemerintahan. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda yang mengatur bagaimana kekuasaan dibagi dan dijalankan. Beberapa sistem pemerintahan yang umum di dunia antara lain yang pertama ada demokrasi. Nah, sistem pemerintah dapat di mana kekuasaan berasal dari rakyat, baik melalui pemilihan langsung atau pemilihan wakil. Contoh negara dalam sistem demokrasi adalah Amerika Serikat, Indonesia, dan banyak negara Eropa. Monarki adalah sistem pemerintah yang dimana kekuasaan berada di tangan seorang raja atau ratu yang biasanya memerintah seumur hidup atau hingga turun tahta. Selanjutnya ada seperti di Arab Saudi atau konstitusional seperti di Inggris, totalitarianisme, sistem di mana satu partai atau kelompok menguasai seluruh negara dan masyarakat. Seringkali dengan pengendalian ketat terhadap kebiasaan individu, negara-negara dengan sistem totaliter yang terkenal termasuk Korea Utara dan Cina pada beberapa masa. Kemudian ada diktator. Dalam sistem ini, kekuasaan berada pada individu yang memegang kendali penuh atas negara, tanpa memperdulikan mekanisme demokrasi atau hukum. Contoh negara dengan pemerintah diktator adalah Myanmar dan beberapa negara